Lloyd adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh seorang penyihir peringkat es terkuat dan menjadi seorang petualang. Namun, kelompok petualangnya memecatnya karena menganggapnya sebagai penyihir pendukung yang tidak berguna. Padahal, tidak ada yang tahu, kecuali gurunya sendiri, bahwa Lloyd sebenarnya adalah pahlawan terpilih yang akan mengalahkan Raja Iblis. Saat Lloyd masih kecil, kampung halamannya dihancurkan dalam serangan oleh Raja Iblis. Namun, ia selamat, dan seorang petualang peringkat es yang merupakan penyihir bernama Merlin menemukannya. Merlin juga tampaknya kehilangan seseorang yang berharga dalam pertempuran melawan Raja Iblis. Untuk mengatasi rasa kehilangan itu, ia memutuskan untuk mengadopsi Lloyd dan menjadikannya murid. Merlin membawanya ke rumahnya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menciptakan bola api dari udara. Ia lalu berkata kepada Lloyd kecil bahwa jika dia tidak bisa menciptakan api menggunakan sihir sebelum malam, maka dia tidak akan mendapatkan makan malam. Lloyd berusaha keras untuk menciptakan api, dan saat akhirnya berhasil, ia berlari dengan penuh semangat untuk menunjukkannya pada gurunya. Merlin, dengan nada sarkastik, mengatakan bahwa Lloyd cukup bagus, lalu meniup apinya dan memangkangnya setengah matang sambil berkata bahwa dia masih punya jalan panjang. Tak lama setelah itu, Merlin menunjukkan bagaimana cara memanggil air dari dalam tanah, dan Lloyd langsung bisa melakukannya dalam sekali coba. Namun, bukannya memujinya, Merlin kembali bersikap sarkastik dan menenggelamkan Lloyd dengan air untuk menunjukkan cara yang benar. Hari demi hari berlalu, Lloyd mempelajari berbagai jenis sihir baru. Namun, Merlin tidak pernah merasa puas. Bahkan saat Lloyd menciptakan patung es dirinya, Merlin menggunakan sihir untuk mengajarinya pelajaran. Ia mengendalikan patung tersebut untuk menangkap Lloyd, lalu memperbesarnya sambil berkata bahwa Lloyd masih kurang keterampilan. Ia lalu menghancurkan patung itu, dan Lloyd pun terjatuh. Sebagai anak yang polos, Lloyd percaya sepenuhnya pada Merlin dan berjanji untuk terus bekerja keras mengatasi kekurangannya. Beberapa hari kemudian, Merlin mengalami mabuk berat, dan Lloyd menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya. Begitu sadar, Merlin langsung memeluk dan berterima kasih padanya. Namun, detik berikutnya, ia langsung menyeret Lloyd keluar rumah untuk latihan sihir. Waktu terus berlalu, dan pada suatu malam, Merlin tampak gelisah saat membaca teks kuno. Lloyd datang untuk memanggilnya makan malam. Saat Merlin berdiri, ia secara tak sengaja menjatuhkan buku itu. Lloyd membantunya mengambil buku tersebut, namun saat menyentuhnya, semua informasi di dalam buku itu langsung masuk ke otaknya dan ia pun pingsan. Melihat hal ini, Merlin panik karena Lloyd baru saja mempelajari sihir kuno hanya dengan menyentuh buku tersebut, itu berarti dia memiliki kualitas sebagai orang terpilih. Hal itu membangkitkan kenangan traumatis dalam diri Merlin, dan ia tidak ingin Lloyd mengulangi kesalahan yang sama seperti dirinya. Maka, malam itu saat Lloyd tertidur, Merlin masuk ke kamarnya dan menaruh mantra di dahinya melalui sebuah ciuman, menyegel pengetahuan sihir kuno dalam otaknya agar ia tidak terlalu bergantung pada kekuatannya sendiri. Ia bahkan menyarankan Lloyd untuk menjadi penyihir putih, yang peran utamanya adalah mendukung petualang lain. Merlin mengajarinya sihir pemulihan yang bisa membantu buah-buahan tumbuh, lalu menunjukkan perbedaan level mereka dengan mudah menghidupkan kembali pohon yang sekarat. Setelah itu, Merlin terus mengajarinya sihir dan hal-hal lainnya. Namun, setiap kali sesuatu yang berkaitan dengan sihir kuno muncul, ia selalu mengatakan bahwa Lloyd tidak perlu mempelajarinya karena sihir kuno sudah punah ratusan tahun yang lalu. Waktu berlalu dan Lloyd terus berlatih di bawah bimbingan Merlin. Suatu hari, Merlin menutup matanya dengan kain dan membawanya jauh ke dalam hutan yang penuh monster berbahaya. Ia memberinya satu pisau dan mengatakan bahwa Lloyd harus kembali ke rumah dalam waktu seminggu menggunakan sihirnya. Ia bahkan tidak memberi Lloyd kesempatan untuk bicara dan langsung kabur. Lloyd pun kebingungan dan ketakutan. Tak lama setelah itu, seekor monster serigala muncul, dan Lloyd menghindari serangannya dengan memanjat pohon. Ia menyadari bahwa sihir yang ia miliki sebagai penyihir putih tidak cukup untuk melawan monster, jadi satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berjalan pulang sambil menghindari bahaya. Pertama-tama, ia menggunakan indera sihirnya untuk menemukan arah pulang, lalu mulai berjalan. Ia menggunakan sihir untuk mematangkan buah agar bisa dimakan. Di malam hari, ia mencoba menciptakan mantra baru yang bisa membantunya tetap aman. Ia terus menjalani perjalanannya yang berbahaya sendirian, bereksperimen dengan sihir baru yang bisa membantunya mencari makanan dan berlari lebih cepat. Keesokan harinya, ia hampir dimakan oleh monster laba-laba, tapi berkat mantra pelari cepatnya, ia berhasil lolos. Lloyd tidak berhenti menggunakan mantra itu sampai ia tiba di rumah. Akibatnya, ia jatuh pingsan karena kelelahan tepat di depan pintu rumah. Waktu berlalu dengan cepat, dan Lloyd tumbuh menjadi remaja yang penasaran tentang dunia luar setelah menemukan sebuah majalah tentang kota terdekat. Sikap Merlin terhadapnya juga berubah. Alih-alih menyeretnya untuk latihan sihir, ia sekarang menarik Lloyd dari pekerjaan rumah untuk menciptakan berbagai mantra sihir baru. Merlin mendapat ide-ide baru di saat yang paling tidak terduga dan membuat Lloyd begadang beberapa malam berturut-turut untuk mewujudkannya. Lloyd tidak tahan dengan semua tekanan itu, dan suatu malam ia memutuskan untuk kabur dari rumah demi menjelajahi dunia luar. Keesokan paginya, Merlin menemukan kamarnya kosong dengan hanya sebuah majalah kota di meja. Ia pun menyadari bahwa anak kecilnya akhirnya memasuki fase pemberontakan. Sementara itu, Lloyd tiba di kota dan langsung terbawa suasana. Ia menghabiskan sedikit uang yang ia miliki untuk membeli makanan dan mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan uang.
Saat itulah, selebaran rekrutmen untuk kelompok petualang menempel tepat di wajahnya. Ia tidak sadar bahwa ada seseorang yang sedang mengamatinya, lalu memutuskan untuk mencoba menjadi petualang. Misi pertama yang ia ambil setelah bergabung dengan kelompok itu adalah melawan seekor Cyclops. Ia sangat bersemangat karena belum pernah melihat siapapun bertarung melawan monster sekuat itu. Cyclops tersebut mendorong mundur Alan, pemimpin dan penyerang utama kelompok. Alan meminta penyembuh mereka untuk segera menggunakan sihir pemulihan. Lloyd pun memutuskan untuk membantu dengan langsung menggunakan mantra pendukung ke semua anggota kelompok, namun tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Pemanah kelompok itu langsung menembakkan panah ke mata monster, membuatnya buta. Saat monster mencoba menyerang sang pemanah, petarung bertahan bernama Rina segera melompat dan menahan serangannya. Ia terkejut karena merasa hampir tidak ada berat dalam pukulan itu. Sementara itu, penyihir kelompok mengikat Cyclops dengan sihir, memberi Alan kesempatan untuk menghabisinya dengan satu tebasan. Karena hal itu, Alan langsung menjadi bintang dalam semalam, dan orang-orang mulai memujanya sebagai pahlawan. Di sisi lain, Lloyd sama sekali diabaikan dan hanya diberi uang receh sebagai bayaran karena dia dianggap sebagai penyihir putih rendahan. Ia menerima jumlah itu karena merasa dirinya memang hanya pantas mendapatkannya. Dan saat Alan mengajak mereka bersulan atas keberhasilan itu, Lloyd buru-buru mencari alasan karena ia tidak minum. Para gadis kesal karena Lloyd menolak tawaran dari Alan. Namun, Alan sendiri tidak peduli karena dia tidak menganggap Lloyd sebagai anggota partinya. Dia mengatakan bahwa semua White Mage penyihir pendukung itu tidak berguna, tapi mereka tetap membutuhkannya demi memenuhi aturan guild, dan tidak ada bedanya apakah itu Lloyd atau orang lain. Namun, Rina merasa ada sesuatu yang tidak diperhatikan oleh siapapun, dan dia cukup penasaran terhadap Lloyd. Di sisi lain, pria yang mengawasi Lloyd ternyata adalah informan milik Merlin, dan dia terus memberikan laporan tentang muridnya. Merlin mengatakan bahwa dia tidak khawatir soal Lloyd selama dia tidak menjadi sombong. Lalu sang mata-mata bertanya apakah Merlin menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Merlin menggigit bibirnya saat mengingat kembali hari ketika dia bertarung melawan Raja Iblis bersama partinya, yang dipimpin oleh sang pahlawan bernama Cibil. Raja Iblis tidak bisa menang melawan mereka, jadi dia memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan seluruh kota bersamanya. Pahlawan Cibil menggunakan sihir kuno untuk menghidupkan kembali semua orang yang mati akibat serangan tersebut, tapi dia harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk melakukannya. Kehilangan Cibil menjadi pukulan berat bagi Merlin. Meskipun awalnya dia mengadopsi Lloyd hanya sebagai cara untuk mengatasi duka itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Lloyd akan menjadi orang terpilih. Sama seperti Cibil, Merlin bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan akan melakukan apapun demi menjaga Lloyd tetap aman. Kembali ke kota, Alan dengan cepat menjadi orang penting setelah berhasil membasmi monster-monster kuat, tentu saja berkat dukungan sihir dari Lloyd. Namun, tidak ada yang menyadarinya, kecuali Rina yang hanya punya firasat samar. Suatu malam, Alan menerima permintaan dari para prajurit untuk mengalahkan beberapa golem yang telah membunuh pasukan mereka di dekat pos penjagaan. Alan langsung menerima tawaran itu, mengira itu akan mudah. Ia membawa partinya ke tempat tersebut, dan Lloyd menggunakan sihir pencariannya untuk mengetahui bahwa mereka harus masuk ke balik air terjun untuk melawan para golem. Setelah masuk, Alan bertarung melawan para golem. Namun, seorang summoner pemanggil terus menciptakan golem baru setiap kali satu dikalahkan. Lloyd menyadari bahwa summoner itu menggunakan batu sihir untuk memanggil golem-golem tersebut, dan ia segera memperkuat sang pemanah, memintanya untuk menembak summoner itu. Pemanah itu menurut, dan panahnya secara ajaib berbelok mengelilingi pilar dan menghantam dada summoner. Lloyd kemudian menyuruh penyihir partinya untuk memindahkan tongkat sihir milik summoner itu kepadanya, dan dia langsung menyegelnya. Hal ini tidak disukai oleh Alan yang merasa bahwa hanya dia yang boleh memberi perintah kepada partinya. Ia kemudian memutuskan untuk fokus mengalahkan golem. Namun, Lloyd memperingatkannya agar mundur karena golem itu menjadi tak terkendali setelah kehilangan tuannya. Alan mengabaikannya dan maju terus. Lloyd terpaksa menggunakan sihir khusus untuk mengejarnya dan menyelamatkannya dari serangan golem batu raksasa tersebut. Alan malah marah padanya, dan tepat saat itu golem mati, memberinya kesempatan untuk menghancurkannya. Setelah misi selesai, Alan langsung memecat Lloyd dengan alasan bahwa dia tidak berguna dan hanya bersembunyi di belakang. Lloyd, yang selama ini dimanipulasi secara mental hingga percaya bahwa dirinya memang tidak punya kemampuan, menerima keputusan itu tanpa melawan. Ia mencoba mencari parti lain untuk bergabung, namun tidak ada yang membuka lowongan dan dia pun merasa kecewa. Beruntung, seorang gadis sedang mencari White Mage secara mendesak. Namun, resepsionis memberitahunya bahwa akan sulit menemukan orang yang memenuhi syarat. Karena kehabisan pilihan, resepsionis menunjuk Lloyd. Begitu gadis berambut merah muda itu memastikan bahwa Lloyd adalah White Mage pengangguran, dia langsung menyeretnya pergi. Ternyata, gadis berambut merah muda itu bernama Yui, dan dia adalah anggota dari parti petualang peringkat S. Mereka baru saja pergi untuk memburu para bandit. Kerja sama tim dan kekuatan mereka yang luar biasa memungkinkan mereka mengalahkan para bandit dengan mudah. Mereka bahkan berhasil mengepung pemimpin bandit dan memintanya untuk menyerah. Namun, si pemimpin bandit malah mengeluarkan jurus rahasianya dan memanggil golem batu raksasa untuk melawan mereka. Parti Yui menyadari bahwa golem itu kebal terhadap sihir, dan serangan fisik biasa tidak banyak berguna. Maka, Yui memutuskan untuk menghadapinya sendiri.
Sebagai damage dealer terkuat di partinya, ia meluncur ke arah golem dan menyerangnya dengan kekuatan penuh, namun hanya berhasil meninggalkan goresan kecil di tubuh golem. Ia harus segera mundur dan menghindari serangan balik golem, lalu ia meminta White Mage mereka untuk memberinya buff. Sayangnya, White Mage mereka yang bernama Krum tampak sedang melamun dan butuh beberapa detik untuk memproses permintaan Yui. Untungnya, ia sempat menggunakan sihir untuk meningkatkan kekuatan Yui tepat waktu, sehingga Yui bisa mengalahkan golem itu dengan serangan berikutnya. Setelah mereka menangkap semua bandit, Yui mendatangi Krum dan menyampaikan kekhawatirannya. Krum pun meminta maaf karena sempat melamun, yang hampir saja membuat Yui celaka. Namun, Yui memintanya untuk tidak terlalu menyalahkan diri sendiri karena dia tahu bahwa Krum sedang menghadapi masalah pribadi yang berat. Ia pun bertanya soal kondisi keluarganya di rumah. Tiba-tiba, Krum menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Yui karena ia harus mengambil cuti untuk merawat adiknya yang sakit. Itulah yang membawa kita ke momen saat ini, di mana Yui dengan penuh semangat menarik tangan Lloyd dan membawanya ke markas mereka. Anggota partinya butuh waktu untuk memproses kenyataan bahwa Yui benar-benar menemukan seorang White Mage, karena mereka yakin dia akan gagal. Yui lalu memperkenalkan Lloyd kepada semuanya, padahal dia sendiri belum tahu namanya. Setelah itu, dia memperkenalkan para anggota partinya pada Lloyd, yaitu Daggers si pengguna perisai, Cross si pemanah, dan Silika sang penyihir. Terakhir, ia memperkenalkan dirinya sebagai pendekar pedang dan pemimpin parti, serta menyambut Lloyd ke dalam parti mereka. Lloyd lalu bertanya, sejak kapan aku setuju bergabung dengan parti ini? Yui terdiam karena baru sadar bahwa dia belum menanyakan hal terpenting itu. Daggers dan Silika menyadari bahwa Yui terlalu bersemangat menyeret orang asing tanpa penjelasan apapun, dan mereka pun meminta maaf kepada Lloyd. Setelah itu, mereka mengatakan kepada Yui bahwa meskipun dia berhasil menemukan seorang White Mage, dia tetap tidak bisa menggantikan Krum dan sebaiknya mereka membatalkan misi mereka saat ini. Yui terlihat kecewa mendengar hal itu dan berkata bahwa klien mereka sudah meminta bantuan, jadi mereka tidak bisa semudah itu menolak. Lloyd lalu bertanya, kenapa kalian tidak serahkan saja misinya ke parti lain? Daggers menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena ini adalah misi peringkat A. Hanya parti peringkat A ke atas yang boleh menerima misi seperti itu. Dan saat ini, semua parti peringkat A sedang di luar kota, jadi hanya mereka yang bisa menerimanya karena mereka adalah parti peringkat S. Lloyd terkejut mendengar bahwa ia sedang berdiri di hadapan para petualang peringkat S, dan dia sangat ingin membantu mereka. Tapi, lagi-lagi, rasa rendah dirinya membuatnya percaya bahwa dia terlalu lemah untuk berguna. Namun, Yui tiba-tiba berbicara membela Lloyd. Dia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa mereka seharusnya memberi Lloyd kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebelum menyimpulkan apapun. Ia lalu membawa Lloyd ke hutan untuk menunjukkan kemampuannya. Lloyd merasa gugup, berpikir bahwa dia akan mengecewakan semua orang. Yui terus menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, dan Daggers meminta Yui agar setidaknya memberitahu si pemula ini mantra macam apa yang seharusnya ia gunakan karena dia tampak bingung. Yui meminta Lloyd untuk menggunakan sihir penguat enchantment pada mereka semua. Namun, Cross dan Silika menganggap hal itu tidak mungkin dilakukan karena hanya White Mage yang sangat terampil yang mampu melakukannya. Akan tetapi, Lloyd justru terkejut karena setelah Yui menyebut tugas ini seolah-olah yang paling sulit di dunia, ternyata dia hanya memintanya untuk melakukan sihir tingkat dasar. Lloyd bertanya apakah Yui yakin itu adalah ujian yang harus ia lewati untuk bergabung dengan partinya, dan Yui mengiyakan. Para anggota parti lainnya memberitahu Lloyd bahwa dia tidak perlu memaksakan diri jika memang tidak bisa, karena mereka paham betapa sulitnya hal itu. Namun, Lloyd mengatakan bahwa dia akan mencobanya. Dia dengan cepat memanggil tongkat sihirnya dari penyimpanan dimensi, dan hal itu saja sudah cukup mengejutkan semua orang. Lalu, dia langsung menggunakan 5 jenis sihir penguat sekaligus pada mereka semua, bahkan mereka tidak menyadarinya karena kecepatannya yang luar biasa. Yui bertanya dari mana dia mengeluarkan tongkat itu, dan Lloyd menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir penyimpanan untuk menyimpan barang-barangnya. Ia kemudian bertanya apakah Yui puas dengan hasil sihir penguat tadi. Yui tampak bingung karena biasanya sihir seperti itu memerlukan waktu dan mantra khusus. Namun, mereka semua mulai merasakan tubuh yang lebih ringan dan kuat akibat sihir tersebut. Untuk mencoba efeknya, Yui mengayunkan pedangnya ke sebuah pohon besar di dekatnya. Dengan satu ayunan ringan, ia mampu menebas pohon itu hingga tumbang. Seluruh anggota partinya terkejut melihat hal itu. Lloyd kemudian menjelaskan bahwa dia menggunakan 5 jenis sihir penguat sekaligus pada mereka. Mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Lloyd mengatakan bahwa ia merasa menggunakan satu jenis sihir pada mereka semua terlalu sederhana untuk dijadikan ujian. Jadi, ia memutuskan untuk melampaui itu dan menunjukkan apa yang benar-benar bisa ia lakukan. Yui dan yang lainnya terlalu terpana hingga tak bisa berkata apa-apa, sementara Lloyd mengira mereka kecewa padanya. Ia memasukkan kembali tongkatnya ke dalam penyimpanan dan berkata bahwa dia paham kalau dia tidak cocok menjadi White Mage di parti mereka. Ia meminta maaf karena telah membuang waktu mereka dan mulai berjalan pergi. Namun, Yui segera menghentikannya. Ia akhirnya menanyakan pengalaman kerja Lloyd di masa lalu, dan semua orang terkejut saat ia mengungkapkan bahwa ia dipecat dari parti sang pahlawan karena dianggap terlalu lemah. Yui dan yang lainnya mulai bertanya-tanya seperti apa standar sang pahlawan, karena mereka belum pernah melihat orang yang mampu menggunakan 5 sihir penguat sekaligus. Ketika Lloyd tetap bersikeras bahwa dirinya lemah,
Cross mulai khawatir tentang standar kekuatan Lloyd yang tampaknya terlalu tinggi. Lloyd mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, kenapa mereka tidak memanggil kembali White Mage mereka. Yui menjelaskan bahwa adik Krum sedang sakit parah, dan selama ini Krum tetap bekerja sebagai petualang sambil merawat adiknya. Hal itu menguras tenaganya, sehingga Krum akhirnya memutuskan untuk beristirahat dari dunia petualangan. Daggers mengatakan bahwa mereka sebenarnya bisa menyelesaikan sebagian besar misi tanpa Krum, tapi misi peringkat A sangatlah sulit, dan mereka benar-benar membutuhkan White Mage untuk itu. Semua orang mendadak menjadi cemas soal Krum, karena meskipun dia sudah keluar dari party, dia tetaplah teman mereka. Lloyd merasa iri mendengarnya. Ia cepat-cepat mengalihkan topik dan bertanya apakah ada yang tahu penyakit apa yang diderita adik Krum. Yui mengingat bahwa tubuh gadis itu perlahan berubah menjadi Magistone. Lloyd pun teringat saat Merlin mengajarinya tentang Magistone, yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu magis juga. Dulu, ia pernah bertanya-tanya apakah hal itu bisa dipulihkan. Dan sekarang, ia ingin mencari tahu jawabannya. Lloyd meminta Yui membawanya ke rumah Krum, dan Yui pun menuruti permintaannya. Krum, yang terlihat kurus dan kelelahan, membuka pintu dan terkejut melihat teman-temannya datang. Setelah mereka masuk, Lloyd langsung mulai bertindak. Ia meminta Krum menjelaskan kondisi adiknya secara rinci. Krum mengatakan bahwa dulunya ia dan adiknya, Sylvie, sering pergi berpetualang bersama. Namun, suatu hari, Sylvie terluka saat menjalankan misi, dan sejak saat itu, dia mulai sakit. Lloyd menanyakan gejala-gejalanya, dan Krum memutuskan untuk langsung memperlihatkannya. Begitu ia membuka pintu kamar Sylvie, energi mana yang jahat dan kuat langsung terasa keluar. Krum membuka selimut Sylvie, memperlihatkan tangan dan kakinya yang sudah berubah menjadi Magistone. Ia berkata bahwa mana milik Sylvie menjadi tidak terkendali, dan kondisinya semakin memburuk setiap harinya. Krum takut bahwa adiknya tidak akan hidup lama lagi. Lloyd meminta izin untuk mencoba menyembuhkannya. Ia menjelaskan bahwa ia punya teori yang mungkin bisa membuat Sylvie kembali normal. Tapi Krum menolak mempercayainya, karena bahkan penyembuh spesialis yang pernah ia panggil mengatakan bahwa kondisi itu tidak bisa disembuhkan. Namun, Lloyd menjelaskan bahwa kemungkinan besar Sylvie terluka oleh Magistone murni berkualitas tinggi, yang kemudian menyebabkan tubuhnya ikut berubah menjadi Magistone. Ia bertanya apakah Sylvie terluka di tempat dengan tingkat kepadatan mana yang tinggi. Krum mengiyakan, menjelaskan bahwa saat itu mereka sedang dalam misi untuk mengekstrak Magistone dari dalam gua. Lloyd kemudian meminta untuk melihat luka awalnya. Saat Krum menunjukkan bagian pinggang Sylvie, yang juga telah berubah menjadi Magistone, Lloyd yakin bahwa itu adalah titik awal masalahnya. Krum bertanya bagaimana Lloyd bisa tahu semua itu, dan Lloyd menjawab bahwa ia mempelajarinya dari gurunya. Yui lalu meminta Krum untuk mempercayai Lloyd kali ini, dan Krum pun akhirnya memutuskan untuk memberinya satu kesempatan. Lloyd langsung menggunakan sihir untuk menyerap semua mana rusak dari tubuh Sylvie, walaupun itu sangat berat baginya juga. Namun, ia berhasil menyelesaikan langkah pertama dan mengatakan bahwa ia perlu menurunkan mana Sylvie hingga mendekati nol, karena kalau tidak, penyembuhannya tidak akan berguna. Ia mengatakan bahwa ia akan terus menyerap mana sembari menyembuhkan tubuh Sylvie, lalu mulai menggunakan sihir lainnya untuk memulai proses penyembuhan. Krum menyadari bahwa itu bukan sihir penyembuhan biasa. Lloyd menjelaskan bahwa sihir itu adalah versi yang lebih kuat, tapi sangat tidak efisien, karena memungkinkan dirinya membakar mana yang ia serap dari Sylvie. Krum tercengang mendengarnya. Yui bertanya apakah Lloyd sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, dan Krum menjawab bahwa dia sedang menggunakan dua sihir ciptaannya sendiri secara bersamaan, sambil menahan tekanan mana dalam jumlah besar, hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh White Mage terbaik sekalipun. Tak lama kemudian, metode Lloyd menunjukkan hasil. Tubuh Sylvie, yang mulai berubah menjadi batu, perlahan kembali ke bentuk normal. Sylvie pun sadar kembali, dan Krum menangis bahagia melihatnya. Setelah itu, Krum berkata kepada Yui dan Lloyd bahwa ketika adiknya pulih, mereka akan kembali berpetualang bersama, dan ia ingin Lloyd menggantikannya sementara di party. Lloyd menjawab bahwa dia tidak cukup pantas untuk itu. Tapi Krum tidak memperdulikan ucapan itu dan menyuruh Lloyd melakukan apa yang hatinya inginkan. Setelah itu, Yui dan yang lainnya mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan Sylvie dan berterima kasih pada Lloyd, yang masih merasa dirinya tidak pantas mendapatkan itu semua. Namun, melihat bagaimana mereka memperlakukannya dengan baik meskipun baru bertemu, Lloyd dengan gugup meminta izin untuk bergabung ke dalam party mereka, walaupun dia merasa kurang kuat. Semua orang merasa senang melihat perubahan sikap Lloyd, dan mereka dengan hangat menyambutnya ke dalam party. Setelah itu, mereka mengadakan pesta penyambutan untuk Lloyd dan menyuruhnya makan sepuasnya karena malam ini merekalah yang akan membayar semuanya. Lloyd mulai makan seperti orang yang belum pernah melihat makanan sebelumnya, dan anggota party barunya merasa terhibur melihat hal itu. Mereka bertanya apakah dia memang sedang sangat lapar, dan Lloyd menjawab bahwa makanan di kota ini benar-benar luar biasa. Itu mengejutkan semua orang, karena menurut mereka, makanan di kota ini biasa saja. Namun Lloyd berkata bahwa dibandingkan dengan apa yang biasa ia makan sejak kecil, makanan di sini memiliki rasa yang sangat lezat. Yui pun penasaran dengan masa kecilnya. Lloyd kemudian bercerita bahwa ia dulu tinggal bersama gurunya, yang memasak apapun yang tumbuh di kebunnya. Kadang-kadang ia mengumpulkan jamur liar, dan kadang hanya memanggang daging binatang buas tanpa bumbu apapun. Lloyd berkata bahwa karena itulah dia belajar memasak,
Tapi meskipun begitu, dia tidak pernah bisa membuat makanan seenak ini. Yui sebenarnya tidak terlalu peduli soal makanan saat itu, karena dia lebih penasaran dengan orang yang mengajari Lloyd sihir. Ia pun meminta Lloyd untuk bercerita lebih banyak tentang gurunya, dan anggota party yang lain ikut penasaran. Silika bertanya apakah gurunya juga seorang White Mage, tapi Lloyd menjawab bahwa dia lebih seperti penyihir bertipe tempur, karena dia sering melihat ledakan saat gurunya sedang berlatih sendirian. Silika merasa takjub karena seseorang yang bukan White Mage bisa melatih Lloyd sebaik itu. Lloyd pun setuju bahwa Merlin memang luar biasa. Silika mengatakan bahwa dia ingin belajar sesuatu darinya, tapi Lloyd langsung menghentikannya dan berkata bahwa dia akan menyesali ucapannya seumur hidup kalau tahu kebenarannya. Setelah membahas lebih lanjut tentang Merlin, mereka memutuskan untuk mengadakan rapat strategi untuk misi mereka. Yui meminta Daggers untuk menjelaskan detail misi pada Lloyd, karena dia sendiri mengaku buruk dalam presentasi. Daggers pun menjelaskan bahwa misi mereka adalah mengalahkan monster yang menghancurkan ladang-ladang milik warga. Silika menambahkan bahwa beberapa spesies monster berbeda telah membentuk kelompok bersama. Itu adalah hal baru bagi Lloyd, dan Daggers mengatakan bahwa informasi itu juga baru bagi mereka, tapi mereka harus menanggapinya dengan serius. Tiba-tiba, Cross berkomentar bahwa karena musuh mereka adalah sekelompok besar monster, dia dan Yui akan kesulitan karena pengguna serangan fisik tidak efektif melawan jumlah musuh yang besar. Yui setuju dan berkata bahwa kali ini Silika yang akan menjadi tumpuan karena dia bisa menggunakan sihir area luas. Tapi Silika juga gugup karena sihir seperti itu membutuhkan banyak mana. Yui kemudian bertanya pada Lloyd apakah dia bisa menggunakan sihir serangan, dan Lloyd menjawab bahwa dia hanya bisa menggunakan sihir dasar, itu pun hasilnya tidak terlalu mengesankan. Daggers kemudian melanjutkan ke bagian pembentukan strategi dan berkata bahwa dia dan Yui akan mengumpulkan monster di satu tempat agar Silika bisa menyerang mereka sekaligus. Cross akan melindungi Silika dan Lloyd, yang akan fokus pada penyembuhan dan dukungan. Setelah itu, semua orang pergi ke penginapan untuk beristirahat, tapi Lloyd justru berjalan ke arah lain. Daggers menghentikannya dan bertanya kemana dia pergi, dan Lloyd dengan gugup menjawab bahwa dia terlalu miskin untuk membayar kamar di penginapan. Daggers langsung memberinya sebuah kantong berisi uang, lebih banyak daripada yang pernah dilihat Lloyd seumur hidupnya. Lloyd panik dan berkata bahwa dia tidak bisa menerimanya, tapi Daggers menjawab bahwa itu bukan sedekah karena uang itu akan dipotong dari gajinya nanti. Lloyd pun tidak bisa menolak lagi dan berterima kasih, berjanji akan bekerja sebaik mungkin untuk membayar hutangnya. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di depan penginapan, dan Yui adalah yang terakhir datang. Dia bertanya di mana tas-tas mereka, dan yang lain dengan gembira menjawab bahwa Lloyd telah menyimpan semuanya di dalam penyimpanan sihir miliknya, jadi mereka tidak perlu repot membawa barang. Yui langsung meminta Lloyd menyimpan barangnya juga, dan dia melakukannya dengan cepat. Yui dan Silika memuji kemampuan Lloyd, tapi dia berkata bahwa dia bisa mengajarkan mereka semua cara menggunakannya. Semua orang terkejut karena belum pernah melihat ada orang lain yang bisa menggunakan sihir penyimpanan selain Lloyd. Tapi dia meyakinkan mereka bahwa itu cukup mudah dipelajari, meskipun memperbesar kapasitasnya memang butuh latihan. Dengan itu, mereka pun berangkat untuk menjalankan misi. Dalam perjalanan, Lloyd belajar bahwa penting untuk bersenang-senang saat menjalani perjalanan panjang. Mereka tiba di tempat perkemahan pertama lebih awal dari jadwal karena tidak harus membawa beban. Di sana, Lloyd mengeluarkan perlengkapan dari penyimpanan sihir untuk mendirikan tenda. Yui memutuskan untuk bermain air di sungai karena tenda sudah berdiri, tapi Daggers menegurnya karena mereka masih harus mengumpulkan kayu bakar dan makanan. Lloyd pun menawarkan diri untuk mengumpulkan kayu bakar. Yui berterima kasih karena itu mengurangi beban kerja, lalu dia menyeret Silika bersamanya untuk mandi. Sementara itu, Lloyd pergi ke hutan dan mengumpulkan ranting kering. Dia lalu melihat buah yang biasa ia makan saat kecil dan memutuskan untuk memetik beberapa untuk teman-temannya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan Yui. Dia segera berlari ke arah suara itu dan menemukan monster ular raksasa, Basilis, sedang menyerang Yui dan Silika, yang sama sekali tak bisa melawan dalam kondisi seperti itu. Lloyd langsung menyerang monster itu untuk mengalihkan perhatiannya. Yui dan Silika pun menggunakan kesempatan itu untuk lari ke tepi sungai, dan Lloyd menunggu sampai mereka menutupi tubuh mereka dengan handuk sebelum melemparkan senjata mereka. Ia lalu segera memberi dua sihir penguatan pada mereka. Yui langsung menyerang monster itu dan menebasnya hingga terbelah dua. Namun, kepala monster yang terpisah masih bergerak dan mencoba menyerang. Silika menyuruh Yui dan Lloyd berlindung sebelum dia menembakkan bola api dan menghancurkannya. Dia sendiri terkejut, karena biasanya dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, dia tidak menyadari bahwa hal itu terjadi berkat penguatan dari Lloyd. Sementara itu, Yui berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka, lalu meminta Lloyd menyimpan kembali pedangnya ke dalam penyimpanan sihir. Namun, tiba-tiba handuk Yui jatuh, dan Lloyd pun melihat pemandangan yang tidak sengaja. Keduanya panik, dan Lloyd pun mendapat tamparan, meskipun itu bukan salahnya. Setelah mereka kembali ke perkemahan, Lloyd memutuskan untuk mengajarkan sihir penyimpanan kepada semua orang. Dia mengatakan bahwa mereka harus membuka ruang dengan menggunakan telapak tangan, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Atas saran Silika, mereka mencobanya, tapi hanya terlihat seperti orang bodoh yang menekan balon tak terlihat. Lloyd merasa bahwa dirinya adalah guru yang buruk karena tidak bisa menjelaskan dengan baik.
Tapi tiba-tiba, Silika mengucapkan mantra penyimpanan dan berhasil membuka ruang sihir. Semua orang baru sadar bahwa mereka tidak bisa menggunakan sihir tanpa mantra seperti Lloyd. Namun, jika menggunakan mantra, mereka mungkin bisa menguasainya. Setelah sedikit latihan, Silika berhasil menyimpan tongkat sihirnya ke dalam ruang sihir, tapi yang lain masih kesulitan. Malam harinya, saat semua anggota parti sedang tidur, Lloyd dan Yui berjaga bergantian. Yui tiba-tiba duduk di depan Lloyd dan berterima kasih karena sudah bergabung dengan parti mereka. Lloyd menjawab bahwa dia juga pengangguran, jadi seharusnya dia yang berterima kasih. Lalu, dia teringat betapa teguhnya tekad Yui untuk menyelesaikan kues karena klien mereka membutuhkan bantuan. Dia pun bertanya apakah ada alasan khusus mengapa Yui begitu berambisi menyelesaikan kues ini. Yui pun bercerita bahwa ketika dia masih kecil, desanya diserang oleh monster, dan hanya dia yang selamat. Jadi, saat mendengar tentang kues ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menerimanya karena dia ingin menyelamatkan orang-orang agar tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya dulu. Tiba-tiba, Lloyd menyuruhnya diam karena ada monster di dekat mereka. Yui langsung siaga dan memanggil pedangnya, sementara Lloyd menyuruhnya untuk membangunkan semua orang. Tak lama kemudian, seluruh parti bersiap menghadapi monster laba-laba. Namun, mereka menyadari bahwa jumlahnya terlalu banyak dan memutuskan untuk mundur dulu. Mereka mulai berjalan perlahan ke belakang, namun sayangnya, Yui menginjak ranting kering dan suara itu menarik perhatian para monster. Semua orang berlari secepat mungkin, tetapi para laba-laba mengejar dan mengepung mereka. Laba-laba itu menyemburkan jaring dari belakang mereka, dan para petualang berhasil menangkis serangan pertama. Namun, kemudian salah satu laba-laba mengikat tongkat sihir Silika dan merebutnya. Para laba-laba lalu menjebak mereka dalam kurungan sutra, membuat semua panik. Lloyd berkata bahwa mereka harus menghentikan pergerakan para monster sebelum mencoba mengalahkan mereka. Dia dengan cepat menguatkan anggota timnya dengan sihir, lalu menyuruh Yui menyerang lebih dulu. Yui melompat, menebas jaring sutra, dan Cross mengembalikan tongkat Silika padanya. Sementara itu, Yui menyerbu salah satu laba-laba, menangkis semburan lengketnya, lalu dengan cepat memotong kakinya. Dia kemudian menggunakan semburan sutra laba-laba seperti papan selancar untuk menyerang laba-laba kedua dan memotong kakinya juga. Selanjutnya, Lloyd menyuruh Silika dan Cross ikut menyerang. Silika menciptakan bola api, dan Cross menembakkan panah yang menembus api itu, membuat panah-panahnya terbakar dan membakar para laba-laba. Pertarungan pun berakhir di sana. Lloyd menyadari bahwa dia mulai berteriak memberi perintah, meskipun dia adalah anggota baru. Dia meminta maaf karena terlalu terbawa suasana, tapi Daggers mengatakan bahwa itu adalah hal baik karena Lloyd memiliki bakat alami sebagai pemimpin. Semua orang setuju dan menyuruh Lloyd terus berperan aktif memimpin saat bertarung. Keesokan paginya, semua orang sudah cukup mahir menggunakan sihir penyimpanan untuk membawa barang mereka sendiri. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Lloyd terus memikirkan kenapa monster laba-laba itu bisa berada di sana. Beberapa hari kemudian, saat berjaga sendirian di malam hari, Lloyd masih memikirkan monster laba-laba itu dan merasa mereka seharusnya memeriksa lebih lanjut. Tiba-tiba, Yui dan Silika memanggil namanya, bertanya apakah dia berencana berjaga sendirian lagi malam ini. Lloyd mengangguk, dan kedua gadis itu mulai khawatir karena dia sudah begadang berhari-hari. Mereka menyuruhnya untuk bergiliran jaga dengan anggota lainnya, tapi Lloyd bilang dia baik-baik saja dan ingin semua orang menghemat tenaga kalau mereka harus bertarung. Yui hampir memarahinya, tapi Silika menghentikannya dan berkata agar mereka menghargai keputusan Lloyd. Namun, dia juga meminta Lloyd untuk memberitahu jika semua itu terasa terlalu berat. Sementara itu, Cross dan Daggers mengintip dari tenda, khawatir dengan keras kepalanya Lloyd. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Saat istirahat, Lloyd menggunakan sihir pencarian untuk mendeteksi monster di sekitar mereka. Ia lega karena tidak merasakan adanya monster. Namun, Yui datang tergesa-gesa dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Lloyd menjelaskan tentang sihir pencarian yang bisa digunakan untuk melacak monster atau bahaya di sekitar, dan Yui terkejut karena ini pertama kalinya ia mendengar tentang sihir itu. Lloyd bilang jangkauannya tidak luas, tapi setidaknya cukup membantu. Yui khawatir karena Lloyd menanggung semua beban untuk menjaga mereka, tapi dia berkata bahwa dia baik-baik saja dan tidak butuh bantuan. Malam itu, saat berjaga lagi, Yui mengatakan bahwa sepertinya Lloyd tidak mempercayai mereka, padahal mereka sekarang adalah teman. Silika berkata bahwa setiap orang punya ritme masing-masing dalam membangun rasa nyaman, dan mungkin ada trauma di masa lalu Lloyd yang membuatnya sulit dekat dengan orang lain. Silika juga yakin bahwa Lloyd tidak menyadari betapa hebat dirinya, dan karena itu dia mencoba menutupi kekurangannya dengan bekerja terlalu keras. Yui jadi penasaran dengan masa lalu Lloyd, tapi Silika berkata bahwa dia akan menceritakan semuanya jika Lloyd sudah merasa nyaman. Sementara itu, Daggers mendekati Lloyd dan memintanya ikut karena dia butuh bantuan. Cross menawarkan diri untuk berjaga menggantikan Lloyd. Lloyd ikut dengan Daggers, yang kemudian memasang perangkap alarm sihir yang bisa memberitahu mereka jika monster mendekat. Lloyd kagum dengan ini, tapi Daggers bilang bahwa alarm itu sudah cukup, jadi Lloyd sebaiknya istirahat. Lloyd menolak, mengatakan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada alarm ini. Tapi Daggers tiba-tiba menegurnya, bertanya apakah Lloyd tidak percaya pada parti mereka. Lloyd menjawab bahwa dia mempercayai mereka, tapi Daggers bilang tindakannya menunjukkan sebaliknya.
Lloyd lalu teringat ucapan Merlin dan mantan bosnya yang bilang bahwa dia tidak berpengalaman dan tidak berguna. Dia berkata bahwa jika dia tidak bekerja keras, dia mungkin akan menyusahkan orang lain. Namun, Daggers menjawab dengan yakin bahwa kalau begitu, biarkan saja dia menyusahkan mereka. Lloyd tidak paham maksudnya, lalu Daggers menjelaskan bahwa mereka membentuk parti untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa ditangani sendirian. Dan tentunya, semua orang pasti pernah menyusahkan timnya. Daggers meminta Lloyd untuk lebih mengandalkan timnya, dan itu adalah pertama kalinya Lloyd mendengar konsep seperti itu. Akhirnya, Daggers berhasil meyakinkannya untuk beristirahat. Di dalam tenda, Lloyd tersenyum sendiri, memikirkan bahwa sekarang dia punya orang-orang yang bisa diandalkan. Keesokan paginya, dia mencoba mempraktikkan konsep itu dan dengan gugup meminta Yui membantunya mengambil air. Yui pun senang bisa membantunya. Di sisi lain, seorang bangsawan bernama Tuan Michel menerima laporan dari seorang penyihir hitam mencurigakan yang mengatakan bahwa dia sudah menanam batu sihir di semua tempat yang diperintahkan. Tuan Michel senang mendengarnya karena itu berarti rencana mereka bisa berjalan lancar. Penyihir itu juga menambahkan bahwa rencana-rencana sebelumnya telah menyebarkan para petualang kuat ke berbagai penjuru, jadi mereka tidak akan bisa ikut campur. Namun, parti sang pahlawan masih ada dan mungkin bisa menjadi penghalang. Tuan Michel menjawab bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan soal itu, karena parti sang pahlawan hanya bergerak jika mendapat perintah dari Raja Ishtar. Tapi dia percaya bahwa sang pahlawan sendirian tidak akan mampu menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali di hutan, Lloyd dan kelompoknya merasa aneh karena tidak ada monster di sekitar mereka. Lloyd memutuskan untuk memperluas jangkauan mantra pencariannya, dan dia berhasil menemukan sekelompok monster 10 km di depan mereka. Cross berkomentar bahwa itu sangat dekat dengan lahan pertanian yang menjadi tujuan mereka. Namun sebelum Lloyd bisa menjelaskan lebih jauh, Yui menyela dan bertanya apakah benar Lloyd bisa mencari sejauh radius 10 km. Lloyd membenarkannya, dan Yui langsung marah karena beberapa hari lalu dia bilang jangkauannya tidak sejauh itu. Lloyd menjawab bahwa 10 km tidak terlalu jauh, dan Yui mulai berteriak padanya. Tapi anggota parti lainnya menyuruhnya fokus pada masalah yang lebih besar dulu. Mereka segera menuju lokasi monster dan menemukan bahwa monster-monster itu sudah mencapai lahan pertanian yang seharusnya mereka lindungi. Mereka terkejut melihat jumlah monster serigala yang sangat banyak, namun Lloyd lebih khawatir karena itu adalah satu-satunya tempat yang bisa dia deteksi keberadaan monster. Dia mulai bertanya-tanya kemana perginya monster lain, dan anggota parti lainnya juga merasa aneh, karena monster biasanya tidak meninggalkan wilayah mereka. Saat semua orang mencoba mencari tahu penyebabnya, Cross melihat sesuatu yang aneh di tengah-tengah kawanan serigala. Yang lainnya tidak bisa melihat karena penglihatan mereka tidak setajam Cross. Jadi Lloyd menggunakan mantra untuk memberikan penglihatan teleskopik pada dirinya. Berkat itu, dia bisa melihat sebuah batu hitam aneh di tengah-tengah kawanan serigala. Dia lalu melemparkan mantra yang sama pada anggota parti lainnya, dan mereka pun bisa melihat batu itu. Daggers mengatakan bahwa itu terlihat seperti Magistone, dan Silika berkata bahwa aura hitam di sekitarnya sangat mengkhawatirkan. Lloyd mengatakan itu pasti adalah mana yang terpancar dari batu itu. Lalu, dia menyadari bahwa mana tersebut terasa familiar, mirip seperti milik kaum Bisfok. Dia teringat bahwa Merlin pernah memberitahunya bahwa kaum Bisfok memiliki mantra khusus untuk mengendalikan monster, dan Magistone itu tampaknya melakukan hal yang sama. Lloyd segera mengaktifkan kembali mantra pencariannya dan menyadari ada kelompok monster besar lainnya yang mendekat. Dia sekarang mengerti bahwa Magistone itu adalah penyebab semua masalah mereka, namun dia masih belum tahu alasannya. Para anggota parti berpikir bahwa mereka sebaiknya mundur dulu, tapi Yui menolak karena jika mereka kabur, monster-monster itu akan menghancurkan ladang. Daggers juga setuju bahwa melarikan diri dalam situasi ini tidak akan mudah. Tapi Silika tidak yakin bahwa mereka bisa menang dalam pertarungan ini. Tiba-tiba, Lloyd menyatakan bahwa mereka harus bertarung, dan dia yakin mereka bisa menang jika mengikuti rencananya. Dia mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan Magistone lebih dulu dan bertanya pada Cross apakah dia bisa menembaknya. Cross tidak yakin bisa menghancurkannya dari jarak sejauh itu, tapi Lloyd mengatakan tidak masalah selama dia bisa mengenainya. Cross pun mengambil ancang-ancang dan Lloyd memasang 3 mantra penguat pada dirinya. Berkat itu, panah Cross mampu menghancurkan Magistone tersebut. Cross bertanya bagaimana Lloyd melakukannya, dan Lloyd menjawab bahwa dia menguatkan Cross, busurnya, dan panahnya sekaligus, yang menurutnya adalah standar bagi orang seperti dirinya. Tapi yang lain terkejut karena penyihir putih biasa tidak bisa memberikan penguatan pada orang dan senjata sekaligus. Saat itu, mereka melihat para serigala mulai bertarung satu sama lain karena setelah Magistone dihancurkan, sifat buas alami mereka kembali. Lloyd sudah memperhitungkan hal ini dan dia mengatakan bahwa bagian pertama dari rencananya berhasil. Namun sayangnya, rombongan monster yang mendekat belum berhenti. Tidak lama kemudian, rombongan monster keluar dari hutan dan Silika berdiri sendiri di depan mereka untuk menyerang. Para monster mulai mendekatinya dengan berbahaya, tapi Lloyd menunggu hingga saat terakhir untuk memberinya komando menyerang. Silika langsung menciptakan tornado api yang menghanguskan semua monster yang datang ke arahnya. Semua orang terkejut karena mereka belum pernah melihat kekuatan api seperti ini sebelumnya. Lloyd meminta Silika untuk terus menyerang monster dengan sihir angin dan api, lalu dia pergi ke Cross. Karena api dari serangan Silika telah menciptakan asap tebal, monster terbang jadi buta, tapi mereka juga tidak bisa terlihat.
Lloyd lalu menyambungkan inderanya dengan Cross lewat telepati dan mengirimkan lokasi monster terbang menggunakan skill pencariannya. Setelah Cross bisa melihat posisi mereka, dia menembak semuanya tanpa meleset satupun. Lloyd lalu berlari kembali ke Silika untuk bagian terakhir dari rencana mereka, tapi Silika memberitahunya bahwa dia kehabisan mana. Tapi itu bukan masalah bagi Lloyd, karena dia menjadi semacam bank energi berjalan dan membagikan mananya kepada Silika. Dia jatuh pingsan karena memberikan terlalu banyak mana sekaligus, tapi dia mengatakan pada Silika untuk tidak khawatir dan menyuruhnya membuat hujan turun. Silika menuruti perintahnya dan segera hujan turun, memadamkan kebakaran hutan sebelum meluas. Namun, Silika juga kehabisan mana dan jatuh, tapi Daggers menangkapnya. Yui memujinya dan berkata bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, dan sekarang dia dan Daggers akan menangani monster yang tersisa. Saat mereka maju mencari monster yang tersisa di medan perang, Silika dan Lloyd beristirahat. Lloyd tiba-tiba jatuh ke tanah sambil berkata bahwa dia harus bekerja lebih keras karena tidak seharusnya dia kelelahan hanya karena melakukan hal kecil seperti itu. Tak lama kemudian, Yui dan yang lainnya mengalahkan monster yang tersisa. Tapi saat mereka kembali memeriksa keadaan Lloyd, dia berkata bahwa mereka harus menuju kota terdekat karena instingnya mengatakan bahwa tempat ini hanyalah umpan, dan target sesungguhnya adalah kota Ishtar. Semua orang bingung mendengarnya, dan Lloyd mengeluarkan sebuah peti berisi ramuan mana dari dimensi penyimpanannya. Dia meneguk ramuan itu sambil menjelaskan bahwa seluruh misi ini adalah jebakan untuk mengirim para petualang berperingkat tinggi keluar dari Ishtar, agar pertahanannya melemah. Cross berkata bahwa Ishtar memiliki parti sang pahlawan dan pasukan malam, jadi tidak akan mudah untuk menembus pertahanannya. Namun, Daggers merasa bahwa teori Lloyd masuk akal. Yui memutuskan untuk segera kembali ke Ishtar untuk berjaga-jaga, dan Lloyd memberikan buff kepada seluruh parti saat dia menghabiskan ramuan mananya. Dia lalu berkata pada Yui bahwa mereka harus segera berangkat dan langsung mulai berlari ke arah kota. Semua orang terkejut melihat betapa cepatnya dia berlari. Tapi saat Yui mencoba mengejarnya, dia mendapati bahwa dia juga bisa berlari secepat itu sekarang. Kelompok lainnya mengikuti mereka, dan mereka tidak terlalu terkejut ketika Lloyd memberitahu bahwa dia telah meningkatkan kecepatan mereka agar bisa sampai ke kota dengan cepat. Sementara itu, Tuan Michelle sedang mengerjakan dokumen di dalam rumah mewahnya ketika tiba-tiba Jenderal Iblis Gris muncul dan memberitahunya bahwa pasukannya sudah siap bertindak. Michelle senang mendengarnya, dan mereka berdua membahas betapa mudahnya mereka mengirim pasukan ke kota Ishtar tanpa ada yang menyadarinya, berkat kekuatan seorang gadis Bisfok yang mereka culik. Michelle berkata bahwa mereka akan terus memanfaatkan kekuatannya untuk keuntungan mereka, dan Gris menyerahkan urusan itu padanya. Di sisi lain, Lloyd dan yang lainnya sedang berlari menuju Ishtar, dan mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas. Mereka yakin bahwa mereka akan mencapai Ishtar dengan cepat jika terus seperti ini, tetapi Silika khawatir bahwa Lloyd mungkin mulai kelelahan karena sangat sulit untuk mempertahankan sihir peningkatan enchantment. Lloyd menjawab bahwa itu memang sulit bagi orang yang tidak terbiasa, tapi gurunya pada dasarnya memaksanya untuk sering menggunakannya, sehingga ia terbiasa melempar sihir peningkatan dalam waktu lama. Ia kemudian menceritakan tentang saat Merlin melemparkannya ke dalam hutan, dan karena ia tidak bisa mengalahkan monster, ia hanya bisa lari. Hal itu memaksanya mengembangkan sihir baru yang lebih efisien agar bisa tetap cepat. Ia bilang bahwa latihannya saat itu sangat berat, tapi karena Merlin sering memarahinya karena kesulitan, ia pikir itu berarti dirinya saja yang buruk. Ia percaya bahwa itu adalah metode pelatihan yang biasa, tapi Silika dan Yui langsung bilang bahwa itu sama sekali tidak normal. Lloyd yang bodoh malah berpikir bahwa latihannya bahkan lebih lemah dari metode latihan biasa, dan ia memutuskan untuk berlatih lebih keras lagi. Kedua gadis itu bahkan tidak bisa menjelaskan betapa salahnya pemikiran Lloyd. Kemudian, Daggers dan yang lain sudah siap melanjutkan perjalanan. Lloyd kembali melempar sihir peningkat kecepatan pada mereka dan juga menggunakan sihir pencarian untuk memastikan tidak ada monster di sekitar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, namun Lloyd tiba-tiba berhenti, membuat semua orang menabraknya dari belakang. Mereka bertanya apa yang terjadi, dan Lloyd menjawab bahwa sihir pencariannya mendeteksi sesuatu. Tapi itu bukan manusia maupun monster. Ia merasa tidak enak, jadi ia menyuruh yang lain lanjut saja, sementara ia akan memeriksa sumber perasaan tidak nyaman tersebut. Namun, Yui menolak dan berkata bahwa jika ternyata itu sesuatu yang berbahaya dan Lloyd tidak bisa menanganinya sendirian, ia butuh bantuan mereka. Lloyd pun setuju. Tak lama, mereka sampai di sebuah pondok, dan Lloyd yakin bahwa ia bisa merasakan kehadiran iblis di dalamnya. Seluruh kelompok terkejut karena iblis seharusnya berada di sisi lain pegunungan dan tidak seharusnya ada di sini. Lloyd bilang bahwa iblis dilarang memasuki wilayah manusia, jadi seharusnya mereka tidak berada di sini. Tapi yang lain mengingatkannya bahwa iblis sudah mengabaikan larangan itu dan menyerang manusia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bertanya kenapa Lloyd bertingkah seperti tidak tahu. Lloyd pun menjelaskan bahwa ia tidak memiliki ingatan masa kecil karena ia diadopsi setelah perang selesai. Semua orang khawatir mereka telah memicu kenangan buruk, tapi Lloyd menenangkan mereka dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Cross bilang bahwa mereka harus segera kembali ke kota dan melaporkan ini pada para ksatria. Namun, Lloyd merasa mereka perlu mengumpulkan lebih banyak informasi dulu. Ia mengatakan bahwa ia merasakan energi yang sama dari para iblis seperti yang mereka rasakan dari Magistone hitam sebelumnya, membuat semua orang waspada.
Lloyd bilang bahwa jika para iblis benar-benar berencana menyerang Ishtar, penyelidikan mereka ini jadi jauh lebih penting. Yui pun setuju, karena jika mereka tidak melakukan apa-apa, kota Ishtar bisa dalam bahaya. Semua pun setuju dengannya. Mereka mendekati rumah itu, tapi tidak menemukan siapapun di dalam. Jadi, Lloyd kembali menggunakan sihir pencarian dan menemukan bahwa para iblis berada di bawah tanah, bukan di dalam rumah. Daggers mengatakan mereka harus mencari pintu masuk, tapi Lloyd memutuskan untuk melewatkan bagian itu. Ia meminta Silika untuk menggunakan sihir tanah, tapi sebelumnya ia melemparkan buff ke semua orang. Silika kemudian menciptakan lubang pasir di tanah di depan mereka, menyebabkan atap terowongan bawah tanah runtuh dan menimpa para iblis yang sedang melakukan ritual. Para iblis terpencar menghindari puing-puing, dan Yui langsung melompat, mencekik salah satu dari mereka. Ia bertanya apa yang para iblis lakukan di sisi benua ini, tapi tiba-tiba iblis lain menggunakan sihir untuk melempar puing-puing ke arahnya. Yui dengan mudah menangkis semuanya, dan Cross menembak salah satu iblis, sementara yang lain kabur. Para iblis bersembunyi di balik reruntuhan, tapi Silika menggunakan sihirnya lagi untuk mengubah batu menjadi pasir, memperlihatkan mereka. Mereka mencoba menyerang Silika, tapi Daggers memblokirnya, memaksa mereka kabur. Salah satu iblis keluar dari ruangan, dan saat Yui mencoba mengejarnya, ia tidak bisa membuka pintunya. Dua iblis mencoba menyergapnya, tapi Cross menembakkan panah ke jubah mereka dan menancapkannya ke tanah, membuat mereka jadi target empuk bagi Yui untuk dihabisi. Dengan begitu, mereka berhasil mengalahkan tiga iblis dan langsung mengejar iblis terakhir yang membungkus gadis Beastfolk dalam kepompong dan membawanya kabur. Lloyd dan yang lain tiba tepat waktu dan ikut mengejar. Yui dan Cross mengejarnya lebih dulu dan mencoba menjepitnya dari dua sisi, sementara Lloyd dan yang lain naik ke permukaan. Lloyd merasakan sinyal sihir sangat kuat dari dalam kepompong dan menyuruh teman-temannya untuk menangkapnya dengan segala cara. Yui akhirnya berhasil memotong jalan si iblis, dan si iblis sadar bahwa dirinya telah dikepung. Lloyd menyuruhnya menyerah karena mereka punya banyak pertanyaan, tapi iblis itu memilih untuk melawan. Ia menciptakan lingkaran sihir untuk menyerang, tapi Lloyd dengan cepat menciptakan perisai di depan teman-temannya, memantulkan serangan sihir itu dan mengenainya sendiri. Ia pun tumbang. Lloyd langsung berlari dan menjatuhkan kepompong itu, lalu membebaskan gadis Beastfolk dari dalamnya. Mereka membawanya kembali ke pondok, dan Lloyd memutuskan untuk menyembuhkannya karena dialah satu-satunya yang bisa memberi mereka informasi, sebab semua iblis sudah mati. Yui dan Silika kagum karena sihir penyembuh Lloyd bekerja sangat cepat. Lloyd menjelaskan bahwa ia melakukan beberapa penyesuaian terhadap sihir tersebut. Hal ini mengejutkan mereka karena mengubah sihir bukanlah hal yang mudah. Tapi Lloyd bilang bahwa gurunya sering memaksanya membantu membuat sihir baru, jadi itu bukan hal besar baginya. Kembali lagi, mereka penasaran siapa gurunya, dan Lloyd bilang bahwa dia hanya seorang weirdo. Saat itu juga, gadis Beastfolk itu sadar dan Yui langsung naik ke atasnya, membombardirnya dengan pertanyaan. Gadis itu dengan gugup mengatakan namanya Claire, tapi Yui salah dengar dan bilang bahwa dia akan memanggilnya dengan apapun yang ia dengar saja. Yui lalu bertanya kenapa Claire ditangkap para iblis, dan Claire ragu-ragu untuk menjawab. Lloyd kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah petualang yang menyelamatkannya. Ia lalu berkata bahwa ia pernah mendengar bahwa beberapa Beastfolk bisa menggunakan sihir untuk mengendalikan monster, dan bertanya apakah sihir Claire yang mengendalikan monster di ladang yang mereka kunjungi. Claire membenarkannya dan mengatakan bahwa para iblis memaksanya melakukannya. Kini semua fakta sudah di tangan. Lloyd dan yang lain yakin bahwa tujuan para iblis adalah mengarahkan monster menyerang Ishtar, karena kota itu merupakan gerbang masuk ke benua. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke kota untuk melindunginya dan membawa Claire bersama mereka. Saat mereka berhenti untuk istirahat, Lloyd merasakan sejumlah besar monster bergerak menuju kota, dan pasukan yang lebih besar lagi mengikutinya dari belakang. Ia khawatir bahwa mereka tidak bisa menghadapi semua itu sendirian, jadi ia memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menyuruh Yui dan yang lain untuk lari ke kota dan memperingatkan para ksatria, sementara ia akan tetap tinggal bersama Claire dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan para monster. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.